Aplikasi ini bertujuan untuk menyimpan data dari Guardian Tiles seperti data binatang, kegiatan, penyelamatan, donatur, dan user. Saya juga menggunakan autentifikasi menggunakan JWT dan validasi. Jadi mereka seperti ini, menyelamatkan binatang. Nah, mereka kan punya data. Nah, datanya itu disimpan untuk nantinya dijadikan berita. Nah, mereka itu sudah menyelamatkan apa-apa saja seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini untuk mendengarkan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Sigit Pramono. Pada aplikasi ini saya buat untuk final project ini yang bernama Guardian Tiles. Guardian Tiles adalah organisasi non-profit penyelamat binatang. Aplikasi ini bertujuan untuk menyimpan data dari Guardian Tiles seperti data binatang, kegiatan, penyelamatan, donatur, dan user. Aplikasi ini memiliki fitur seperti CROD, seperti mengambil data, mengubah data, dan menghapus data. Selain itu, pada segi keamanan, saya juga menggunakan autentifikasi menggunakan JWT dan validasi. Tanpa bertele-tele, langsung saja saya demokan aplikasinya. Di sini ada admin. Langsung saja kita ke register. Jika ini langsung kita execute tanpa mengisikan data, maka validasinya akan kita jalankan dulu aplikasinya. Nah, maka di sini ada tertera validasi. Kita masukkan username-nya, misalnya binsar.jr, password-nya, nama lengkap, binsar, dan emailnya binsar. Nah, jika di-execute, di sini format email tidak valid karena format email yang benar adalah ada @-nya dan ada titiknya seperti gmail.com seperti ini. Di-execute, admin berhasil ditambah. Jika kita cek di database, adminnya, nah di sini ada binsar.jr. Tadinya yang passwordnya seperti ini, dienkripsi agar menjadi seperti ini. Nah, ini bertujuan untuk agar si pengembang tidak dapat melihat password yang digunakan oleh si user. Nah, di sini ini berguna untuk mengedit profil seperti username, password, nama lengkap, dan email. Langsung saja kita coba. Binsar aja. Binsar. Token expire. Soalnya kita tadi belum login ya. Sorry. Kita masukkan emailnya tadi binsar. Kita ambil tokennya. Nah, di sini ada protected, bisa kita cek siapa yang login. Di-execute. Nah, di sini ada ya, terlihat binsar, passwordnya sama seperti yang ada di database. Lalu kita edit binsar yang tadi, ini tinggal di-execute. Nah, username sudah digunakan, email sudah digunakan. Nah, di sini saya menggunakan ini register, sorry. Yang ini, yang edit. Nah, admin berhasil diubah. Yang berubah adalah username, lalu emailnya. Nah, seperti ini. Passwordnya juga berubah sih. Lalu jika di-delete, tinggal di-execute, selesai. Begitu. Lalu di sini ada binatang.
Di sini ada search. Di sini saya binatang udah ada datanya sih sampai 8. Misalnya saya cari namanya Max. Oh, kita buat ini lagi ya, register lagi. Nah, kita login. Nah, di sini ada kesalahan sih. Sebenarnya tidak kesalahan, tapi akan saya jelaskan. Di sini yang muncul adalah admin yang telah memberikan data binatang. Jadi di sini cuma ada ID admin 1, jadi yang ID admin lain itu tidak bisa melihatnya. Jadi kalau kita login ke Binsar tadi, kita cuma bisa melihat binatang yang diupload oleh Binsar, seperti itu. Jadi kita login lagi ke Binsar. Nah, di sini harus kita tambahkan terlebih dahulu. Misalnya namanya Kiko, jenis kelaminnya jantan, lalu kucing. Nah, kita execute. Binatang berhasil ditambah. Jika kita lihat di sini, langsung kita execute. Yang tampil adalah Kiko. Nah, jadi admin 1 tadi tidak bisa dilihat ya. Nah, terus kalau kita buat langsung kita edit deh. Nah, di sini saya masukkan ID binatang 1. Nama binatangnya kita lihat dulu. Maxim betina Kang. Jika di-execute, di sini tertera Anda tidak memiliki izin untuk mengubah binatang ini. Karena admin 3 atau Binsar bukan yang mengupload ID binatang tersebut atau data binatang tersebut. Nah, ini masuk ke security tadi. Security yang menggunakan JWT. Nah, jadi kalau si admin ingin mengubah atau menghapus sesuatu, di token dan usernya itu harus sama. Jadi tidak sembarang orang bisa mengedit dengan asal-asalan seperti itu. Nah, tapi kalau kita masukkan yang 9 seperti ini, lalu di execute edge. Ada error tuh. Benar. Jadi zoom dia pasti kelihatan. Oke, kita skip aja. Ini langsung kita cek ini ya, sama seperti tadi validasi tokenizer. Nah, di sini sama seperti tadi. Kalau kita delete, apakah error juga? Seharusnya error. Oh, berhasil. Oke. Nah, di sini ada upload gambar binatang. Nah, di sini kita bisa mengupload gambar binatang apa saja gitu ya. Misalnya kan di sini ada 8 gitu. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambar apa saja yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya ada contoh kucing. Untuk yang 5, berarti ID binatangnya 5. Nah, gambar berhasil ditambah, lalu masuk ke static di sini ya. Nah, gambarnya kucing. Lalu di database bisa kita cek. Nah, di sini lokasinya langsung muncul yang ID binatangnya 5 tadi. Lalu jika ingin kita hapus, tinggal kita masukkan aja ID gambarnya apa. Di sini ID gambarnya yang tadi adalah 2. Kita hapus. Nah,
berhasil dihapus. Lalu gambar yang tadi juga sudah hilang. Nah, di sini juga sudah hilang. Di sini ada kegiatan. Nah, kegiatan ini bisa kita masukkan misal korban bencana Sleman seperti ini. Nah, kegiatan berhasil ditambah jika kita cek database. Nah, langsung muncul ya di database jika kita edit. Nah, tadi kan kita buat yang ID kegiatannya nomor 2 ya. Nah, kita coba ubah yang nomor 1 dulu. Oke. Nah, di sini sama seperti tadi, Anda tidak memiliki izin untuk menghapus kegiatan ini. Nah, jika kita ubah ke ID kegiatan 2, yang ini, nah maka kegiatan berhasil diubah. Nah, seperti itu. Kalau mau di-delete sama seperti tadi, tinggal masukin saja ID kegiatannya. Nah, kalau kita menghapus yang lain, yang bukan kita yang masukkan seperti itu, maka nah sama seperti tadi juga ya. Lalu penyelamatan. Nah, di sini sama sih seperti yang tadi, tinggal kita masukkan penyelamatannya seperti di kali. Nah. Kucing. Nah, ID binatangnya apa? Kita lihat saja ID binatangnya. Nah, seharusnya urutannya ini dari penyelamatan dulu, baru ke baru ke binatang. Tapi tidak masalah sih. Kita masukkan di sini ada nomor 4. Nah, penyelamatan berhasil ditambah. Penyelamatan. Nah, seperti ini. Masuk ke ID binatang dan adminnya 3. Nah, jika mau diubah, kita masukkan saja penyelamatannya tadi berapa. Di sini ada 2. Lokasi penyelamatan kita ubah kayak tadi. Lalu ID binatangnya sama seperti tadi, 4. Nah, penyelamatan berhasil diubah. Nah, berhasil diubah ya. Cek. Penyelamatan. Oh iya, kita cek yang nomor yang delete. Kalau kita masukkan berhasil dihapus. Nah, begitu. Nah, donatur ini bisa lebih ini sih. Donatur seperti subscribe. Kalau untuk media seperti media artikel atau yang lain-lain bisa dimasukkan seperti subscription seperti itu. Misalnya donaturnya adalah Binsar. Namanya Binsar. Jumlah donasinya, ID kegiatannya 1 tadi. Nah, donatur berhasil ditambah. Di sini donatur. Nah, langsung masuk ya ID kegiatannya tadi. Sama seperti tadi, edit donatur. Tinggal masukkan ID-nya. Nama donatur. Nah, diubah seperti ini. Jika mau dihapus, tinggal hapus ID donaturnya. Nah, seperti itu. Sudah sih.
Setelah demonya sudah selesai, apakah codingannya mau ditunjukkan sekalian? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, mungkin sebelum nanti ke teknis, berarti ini aplikasinya terkait apa sih? Penyelamatan hewan. Penyelamatan hewan. Iya. Penyelamatan hewan. Hewan. Jadi role aplikasinya memang seperti apa? Jadi aplikasinya ini seperti artikel, mirip seperti berita atau lebih cocoknya itu kayak Jagat Review. Itu kan mereka punya blog artikel kan, nah seperti itu. Berarti ini cuma untuk ngepost artikel-artikel Ya benar. atau ada kayak apa? Database hewan juga atau gimana? Ada. Jadi mereka seperti ini menyelamatkan binatang. Nah mereka kan punya data. Nah datanya itu disimpan untuk nantinya dijadikan apa ya berita. Nah mereka itu sudah menyelamatkan apa-apa saja seperti itu. Berarti di dalamnya juga ada apa? Database hewan-hewan yang mau diselamatkan atau yang sudah diselamatkan? Yang sudah diselamatkan. Yang sudah diselamatkan. Untuk sekarang yang sudah diselamatkan. Yang sudah diselamatkan. Terus terkait tadi kan saya lihat juga ada donasi itu donasi Ya. untuk seperti apa emang? Donasinya untuk sekarang saya cuma memasukkan seperti uang saja. Untuk selanjutnya sebenarnya bisa dikembangkan seperti makan makanan, bantuan dan lain-lain sih. Atau bisa contohnya donasi seperti hewan. Misalnya kita punya hewan tapi tidak bisa mengurusnya, bisa didonasikan seperti itu. Berarti di sini juga ada proses transaksi donasinya nggak atau cuma input nominal aja tadi? Iya, cuma nominal saja. Oke. Berarti secara garis besar ini untuk database hewan yang sudah diselamatkan. Benar. Diselamatkan, punya dalam artian itu penyelamatan dari apa? Penyelamatan dari berbagai hal seperti bencana, kecelakaan, sekarat atau dan lain-lain seperti itu. Oke. Berarti hewan apa saja ya terkait Iya, hewan apa saja. peliharaan maupun yang satwa-satwa yang Iya, satwa liar. satwa liar juga. Oke, mungkin kalau dari saya sudah paham terkait apanya flow sistemnya. Mungkin nanti langsung sama Mas Binsar target teknisnya. Oke. Tadi sih kalau yang kita lihat ada beberapa bagian ya yang belum menerapkan standar RESTful. Itu tadi ada bagian hapus, lupa tadi bagian mana tadi. Yang jelas adalah harusnya tadi itu responnya 200, tapi malah 404. Benar. Ya kan? Iya. Tadi sadar juga kan? Nah, Iya. itu nanti diperbaiki nih. Jadi sebisa mungkin kita semaksimalkan untuk RESTful API. Oke. Terus mungkin aku ingin tahu dulu itu dirimu pakai .env atau enggak? Enggak. Enggak ya? Soalnya kemarin kan saya berhalangan, Oh iya ya. jadinya tidak dapat hadir. Oke. Coba lihat bagian app.py ya. app.py. Iya. Nah, seperti ini. Oke. Coba lihat bagian ini controller out-nya. Yang login. Login. Ada data apa yang dikirim ke tokennya itu? Ini. Ada ID admin sama email. Oke. Ada admin sama email. Berarti ini sudah dilakukan revisi juga ya? Iya. Model controller ini sudah dipisah semua, bagus. Bagian validator coba lihat. Validator yang bebas yang mana? Yang out atau yang binatang deh. Bebas. Oke. Nah. Oke, berarti ini tidak menggunakan library apapun ya? Iya. Jadi manual cek aja. Oke, coba ke model Yang bebas saja. besar. Oke. Sudah ada juga komentarnya, bagus. Oke, mungkin itu saja sih kalau dari saya terkait kode segala macam sudah oke lah lumayan. Oke, gitu saja. Kalau yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke. Adopsi nggak gitu? Apa? Bisa ada yang adopsi nggak gitu? Bisa sih. Kalau untuk sekarang langsung ke WA saja.
Saya menerima adopsi hewan peliharaan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu, Mas Sigit. Lupa ya, Mas Sigit. Oke, Mas Sigit. Saya lupa tadi untuk bercerita terkait latar belakangnya Mas Sigit. Ini Mas Sigit sekarang juga masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Satu semester akhir. Iya, benar. Semester akhir, semester 8. Tapi sudah proses ini Skripsi. Ya. Sudah Oke. sudah berjalan. Oke, jurusan juga dulu informatika ya? Iya, informatika. Oke. Jadi Mas Sigit ini juga informatika. Jadi memang sebelumnya sudah punya basic ngoding, Saya sudah punya basic tapi masih dasar-dasar sih. dasar-dasar di back end atau di front end. Saya dulu belajar semester 1 langsung back end. Langsung Jadi back end. nggak ada belajar front end sama sekali. Tapi untuk Python baru belajar sekarang. Iya, baru belajar sekarang. Oke. Tapi terkait alur codingnya sudah paham. Alhamdulillah. Oke. Mas Sigit, mungkin sudah bagus terkait proyeknya untuk database hewan ya, penyelamatan hewan ini juga sangat bermanfaat nantinya kalau misal ini terus dikembangkan. Jadi seperti usulan teman-teman tadi, kalau bisa ada adopt untuk hewan juga. Jadi Iya, benar. ya istilahnya, bisa jadi kayak marketplace Ya, rencana kayak gitu. hewan lah gitu. Misal mau yang ada yang adopsi atau nanti ada yang mau mendonasikan dan sebagainya, kan bisa, kan sekarang juga banyak cat lovers, terus juga kadang juga ada kayak memang dari kegiatan sosial yang menampung hewan-hewan liar, hewan-hewan jalanan Ya, benar. untuk diadopsi, untuk dirawat lah gitu ya. Itu mungkin bisa dikembangkan ke arah sana nantinya. Jadi tidak hanya untuk untuk database saja, juga bisa bisa dimanfaatkan oleh banyak orang nantinya, terutama yang pecinta hewan gitu. Oke, mungkin itu saja kalau dari saya. Mungkin ada closing statement dari Mas Sigit. Kesimpulan dari presentasi saya, ini adalah aplikasi untuk penyelamatan hewan. Selain dari penyelamatan hewan, ini bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah aplikasi berita, artikel, bisa organisasi lain yang berupa amal, dan masih banyak lagi. Untuk sekarang saya menggunakan ini hanya untuk penyelamatan binatang. Nah, untuk closingnya, saya mohon maaf bila ada salah kata dan masih banyak salah pada aplikasi saya ini. Saya mohon maaf. Sekali lagi, saya masih pemula. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.